Panas nih. Dek, tolong ambil kardigan. Ambil kardigan. Kedinginan ternyata. Kedinginan, oh iya. Cuma di bawah. Waduh. Beneran, Mas. Pak, udah nggak dingin, Pak? Pak.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi adik-adik. Kita lanjut ya. Waalaikumsalam. Recording in progress. Oh, ada kemarin kan ada satu alternatif ya, monggo kalau ada alternatif yang lain terkait soal yang kemarin ada, monggo silakan. Sebelum nanti akan kita bahas bagaimana bisa memberdayakan tim ya supaya bisa dipasangkan ya dengan cara melakukan split ya, CP ya. Nah nanti kita akan bahasnya. Oke, monggo adik-adik. Ada alternatif yang lain dari yang hari Selasa kemarin? Silakan. Monggo. Saya melihat ada alternatif yang lain dari kelompok berapa ya di kelompok saya lihatnya. Monggo sebelum saya panggil, monggo silakan kelompok yang mempunyai alternatif yang lain. Halo adik. Kemarin siapa yang maju kemarin? Mas siapa namanya? Jadi kemarin saya sempat nanyakan Pak Ria. Selain teori Keynes memang bisa teori superstructure ya. Ternyata superstructure ini memakai apa namanya software adik-adiknya. Jadi ini kita kesulitan ya karena ini adalah software, maka sebaiknya ya kita menggunakan teori Keynes saja ya. Ya, jadi bisa kalau nanti memakai software ya. Cuma ini dalam mata kuliah Sinto ini software tersebut tidak kita pelajari ya. Apabila adik-adik berkeinginan mendatangi ini, maka bisa masuk ke dalam perancangan proses ya di tempatnya Pak Rid ya. Nah di sana adik-adik bisa apa namanya mendalami menggunakan teori superstructure ya. Jadi itu optimasinya. Monggo. Mas Ahmad Habib kelompoknya sudah maju Mas Ahmad Habib? Ya Pak. Sudah? Kemarin yang maju distilasi saja Pak. Oh distilasi, oke. Kelompoknya Mbak Anggun sudah maju? Saya sekelompok sama Mas Habib. Oh sekelompok ya? Iya. Yang mempunyai apa namanya beda alternatif dengan yang kemarin adik-adik memasangkannya karena alternatif itu tidak hanya satu ya, bisa 2 atau 3 ya. Jadi monggo adik-adik. Atau yang mau melakukan split di CP-nya monggo silakan. Mas siapa kemarin lupa saya. Saya Pak dengan Mas Tom. Siapa? Afif dan Tommy Pak. Oh Mas Afif dan Tommy. Oke. Kalian punya Mas Afif ada yang apa namanya ada yang beda adik-adik? Atau sama semua kah? Halo adik-adik. Sama semua kah? Saya panggil ya. Tadi sempat apa namanya baca-baca punya adik-adik ya. Tapi kelompok, aduh.
Menurut saya kok nggak bisa ya. Nggak bisa buka di sini. Bentar ya, kok ini saya nggak bisa ke emailnya. Ini kelompok ada kelompoknya Mbak Agda. Halo Mbak Agda. Mbak Agda, Mbak Mega, Mas Ifat, Mbak Sasi sama Mas Haris ya. Adakah? Halo. Iya Pak, ada Pak. Kenapa sampai ini? Coba, apa Anda presentasikan Mbak? Nggak selesai, kenapa? Ada yang bingung kah? Nah. Silakan Mbak. Sama setelah itu. Iya Pak. Sejujurnya saya yang bab ini masih kurang paham. Apa Anda presentasikan sebisanya Anda? Oh. Terus nanti kelompoknya Mbak Sofia, Mbak Sofia Putri Salsabila, Mas Gilang, Mbak Kafika, Mas Anda sama Mas Mika ya? Nomor? Tapi itu. Saya tahu. Tadi di mana? Oh, dipresentasikan punyanya ya. Monggo Mbak. Halo Mbak. Dipresentasikan itu sebisanya Mbak. Saya ingin tahu Anda kesulitannya di mana.
Baik Pak, saya izin share screen. Ya, monggo, silakan. Baik, saya Dawar Nisa dari kelompok 6. Jadi untuk yang tugas ini yang hands on exercise diketahui dari soal itu ada tipe panas-panas pada T supply-nya, suhu supply-nya yaitu 250 derajat Celcius dan 550 derajat Celcius. Kemudian ada suhu targetnya 350 dan 250 derajat Celcius. Kemudian untuk CP-nya 0,045 dan 0,04. Selanjutnya ada tipe yang cold, ada suhu supply-nya 300 dan 200 derajat Celcius dan suhu targetnya 900 dan 550 derajat Celcius. Kemudian ada CP-nya 0,043 dan 0,02. Kemudian dari sini didapatkan delta minnya 50 derajat Celcius. Dari soal, kemudian minimum heating utility-nya 9,2 MW. Kemudian minimum cooling utility-nya 6,4 MW. Itu kan Anda dapatkan dari yang tabel ini ya, baterai sama kasket kan ya? Iya Pak. Oke. Di tabel ini Anda paham kan hitungannya? Coba Anda jelaskan Mbak. Jadi dari sini tabel ini dari take out-nya yang tertinggi 900, kemudian T-hot-nya 750. Untuk yang T-hot pertama ini ditambahkan dengan delta min-nya dan dapatkan 950 ini. Delta minimum kan 50 ya? Ya, betul Pak. Oke, terus kalau cold-nya 900 berarti hot-nya 950 kan gitu ya? Ya, benar Pak. Ya, terus Kemudian T-hot yang tertinggi 750, kemudian dapat dicari T-cold-nya dengan 750 dikurangi delta-nya dapat 700. Kemudian untuk T-cold selanjutnya diketahui 550 untuk mencari T-hot selanjutnya yaitu 550 ditambah delta min dapatkan 600. Begitu seterusnya Pak. Jadi 510 yang diketahui, kemudian untuk mencari T-cold yang 500 yaitu 550 dikurangi 50. Itu ya. Untuk seterusnya selanjutnya Anda paham nggak yang itu? Terus kemudian ada CPC dikurangi CPH. Itu dari mana Anda paham nggak? Itu yang dituju Anda itu paham nggak itu? Dapatnya dari mana? Kebanyakan Anda ya di kelompok-kelompok yang ini semuanya ini tidak ada gambarnya itu ya, perpotongan antara adan dingin sama adan dingin, aliran panasnya. Dari sana mestinya tahu. Jadi pada rentang antara 950 sampai 750 itu pokoknya CP-nya antara berapa ke berapa dikuranginya, itu kan ada. Iya Pak, benar. Ya. Jadi ya.
Ngerti Anda tapi? Takutnya itu loh, dari situ ngerti nggak Mbak? Masih belum begitu paham, Pak. Itu loh, tabelnya juga Anda gambarkan. Jadi aliran dingin sama aliran panas, gitu ya. Ini kan ada perpotongan, Anda apa namanya? Anda dekatkan dengan dekatnya minimumnya 50 itu loh. Nah, itu didapat nanti, nah itu antara pengurangan antara misalnya pada rentang 950 sampai 750 itu berarti CPC dikurangi CPH. CPC-nya berapa? Misalnya itu dapat yang perpotongan itu antara aliran 1 yang hot dengan aliran 3 ya. Berarti CPC-nya dikurangi dengan CPH. Nah, itu CP-nya yang aliran 3 itu 0,043 dikurangi 0,045, misalnya seperti itu. Itu Pak. Ya, Pak. Anda lihat gambarnya sudah ada buat belum? Bukan ini. Grafik ya Pak ya? Yang kompositornya itu lihat. Oh belum Pak. Nah itu makanya Anda jadi Anda buat itu dari 4 aliran itu, nanti Anda apa namanya pasang-pasangan aliran panas itu kan nanti ada itunya ya. Dari mana ke mana nanti Anda jadikan satu, begitu juga aliran dingin ya. Nanti kemudian setelah aliran panas dan aliran dingin, aliran panas itu 1 dan 2 Anda gabungkan, begitu juga nanti aliran dingin itu Anda gabungkan, nanti kemudian apa namanya geser jarak paling terdekat itu adalah 50 derajat itu. Ada kelompok yang punya gambar itu? Halo adik-adik? Halo adik-adik? Adakah? Halo adik-adik? Adakah yang punya gambar itu? Saya lihat dari berapa kelompok, masih saya lihat 3 kelompok, 4 kelompok ya, masih belum ada. Halo adik-adik? Untuk yang composite curve itu ya Pak? Ya betul. Iya Pak, kelompok saya sudah ada. Mas monggo di-share coba Mas. Iya Pak. Saya stop ya Pak, terima kasih Pak. Ya, kebetulan file saya ada yang di external hard disk yang hilang ya. Pada cara pindah rumah ini external hard disk saya hilang. Oke. Nah itu berarti Anda gabungkan dulu kan Mas, apa namanya aliran panasnya kan ada 2 aliran panasnya. Iya Pak. Ada proses penggabungannya Anda. Untuk teman-teman tuh. Nah ini kan ada untuk yang stream 1 dan 2 untuk aliran panas ini dari suhu 250 sampai 750. Jadi kita tulis semuanya Pak. 750, 550, 350, 250. Untuk yang stream untuk yang suhu 200 ke 350 ini kan stream 2 melewati stream 2. Jadi kita input di sini ini untuk nilai 0 ini untuk nilai awal, lalu untuk yang entalpi ini ditambah dari MCP delta T ditambah dari nilai awalnya. Karena ini yang melewati suhu 250 sampai 350 hanya stream 2, maka CP yang digunakan ini hanya stream 2. Lalu untuk yang suhu 350 sampai 550 ini kan stream 2 melewati, maka untuk entalpi yang di sini ini juga stream 2. Tapi di samping itu karena 350 ke 550 stream 1 juga melewati, jadi CP-nya kita tambahkan. Nah itu ya. Itu mungkin dasarnya Anda buat range suhunya itu 250, 350, 550 sama 750 dari mana Mas? Ini Pak dari soal Pak. Oke.
Jadi kita tulis semuanya Pak. Untuk 750, 50 untuk penggabungan. Kalau dibuat satu-satu juga bisa Pak. Mungkin ada teman Anda yang bingung ya. Jadi kan pertama itu kan kita membuatkan aliran panas ya. Di aliran panas itu berarti yang suhu terendahnya itu kan 250 ya, terus suhu tertingginya 750 ya. Nah itu kan untuk 250 link antara 250 sampai 350 itu kan hanya ada aliran 2 ya, itu ya Mas ya. Betul. Iya Pak, benar. Berarti CP-nya itu hanya CP aliran 2. Jadi ada penggabungan itu untuk aliran panas ya. Terus juga dari 350 ke 550. Nah itu kan ada aliran 1 dan aliran 2 itu ada semua kan ya. Berarti CP-nya Anda gabungkan. Jadi 0,045 ditambah 0,04 ini Mas ya. Iya Pak, benar Pak. Nah, terus kemudian antara 550 sampai 750 itu hanya ada aliran 1 ya. Makanya CP-nya itu hanya 0,045. Nah, dari situ Anda bisa mencari delta-nya ya. MCP bukan delta P itu ya. Nah, itu dengan CP-nya tadi sudah gabungan tadi. Ya, jadi Anda di situ CP-nya ya. Jadi di antara 250 itu berapa? 350 ke 550, 550 ke 750, gitu ya. Nah, itu Anda sudah dapat aliran panas. Nah, terus kemudian aliran dingin sama dia. Jadi antara berapa itu? 200 sampai 900 ya. Jadi 200 ke 300 itu hanya aliran 4. Jadi CP-nya masih 0,02 ya. Terus kemudian 300 sampai 550 itu CP-nya 2 ya, aliran 3 dan aliran 4 ya. Nah itu Anda jumlahkan ya. Terus kemudian antara 550 sampai 900 ya. 550 sampai 900 itu hanya aliran 3. Jadi CP-nya 0,043. Nah itu seperti itu. Nah, Anda bisa dapat delta-nya. Terus kemudian Anda buat di seperti ini, nah ini ya, kompositornya ini. Jadi terus Anda geser sampai jarak terendahnya. Jarak terendahnya itu adalah 50 derajat. Nah, ya, jadi jarak yang paling dekat itu 50. Nah, itu Anda bisa hitung, bisa dapatkan IH dan IC maupun Q recovery. Seperti itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Halo? Jelas kah adik? Mbak Agda, tadi jelas tidak Mbak Agda? Halo Mbak Agda. Untuk yang barusan dijelaskan sudah jelas Pak. Cuman itu Pak, untuk selanjutnya yang menentukan pinch temperatur dan seterusnya itu masih kurang paham. Mas Tommy, masuk lagi Mas ke bawah Mas. Anda pinch temperatur itu kan tadi ke atas lagi Mas, ke composite tube Mas. Oh iya. Nah, itu kan jarak terdekatnya itu kan 50. Nah, itu yang disebut dengan pinch Mbak. Jadi tinggal ditarik aja ke kiri itu, temperaturnya berapa itu. Ya, temperatur hot maupun temperatur coolnya, mesti bedanya 50 itu. Ya, coba Anda tarik. Nah, itu kan 550 ya untuk yang hot. Terus kemudian yang coolnya 500. Berarti itu adalah temperatur pinch, jarak terdekat. Seperti itu. Paham ya Mbak Agda? Iya Pak, paham Pak. Nah, ada yang pakai casket Mas Tommy? Gimana Pak? Ada yang pakai casket Anda? Oh, ini baru nyoba ini Pak. Oh, baru nyoba. Oh, bukan yang split apa namanya CP Mas? Oh. Maksudnya untuk mendapatkan nilai KIH, KIC dan AP temperatur itu dengan casket itu loh. Oh, dengan casket ini Pak. Nah, ini ya, yang kotak-kotak itu. Nah,
Jadi jarak nanti kan ketemu delta H-nya ya Mas ya. Delta H yang Mas itu Anda delta H interval terus kemudian yang awal itu maksudnya apa Mas? Yang ini Pak, Hmm? ini delta T interval Pak. Enggak, maksudnya yang delta H interval sama cascade awal itu loh, maksudnya apa itu? Oh, ini untuk titik awalnya Pak. Hmm? Untuk titik awalnya itu nanti dikurangi oleh delta H interval ini. Berarti maksudnya 8,6 bagaimana dari delta H interval ke awal, coba dijelaskan Mas. Oh ya, untuk delta H intervalnya ini adalah perkalian dari delta T dan CP-nya Pak. Terus ke awal Lalu dihitung sampai bawah. Setelah itu kita menentukan nilai awalnya itu 0. Anda buat 0 itu ya. Iya Pak, buat 0. Terus dikurangi 8,6 itu ya. Nah iya. Untuk yang ini juga sama. Kurangi semua ya. 8,6 ditambah 0,3 gitu ya. Oke. Terus ada yang paling negatif paling besar itu kan masuk ke dalam yang tekanan paling atas itu kan ya. Nah itu adalah TH minimum ya. Ya, betul kan? Iya Pak. Terus dikurangi lagi minus 9,2 harus jadi positif berarti dikurangi 8,6 jadi berapa teman? 0,6 ya. Terus 0,6 dikurangi apa namanya? Nggak keliru hitungannya Anda Mas. Oh, ini langsung saja Pak, untuk yang di awal ini kan sudah ketemu untuk nilai yang paling kecil itu minus 92. Nah, untuk yang di sel ini tinggal yang sel awal di plus yang paling besar ini Pak, 9,2. Terus ditarik ke bawah sama formulanya. Terus untuk pins-nya itu diperoleh 550 untuk T-hot-nya, lalu untuk T-cold-nya itu 500. Anda nggak keliru ya Mas untuk menentukan cascade-nya itu loh. Jadi yang negatif itu negatif apa namanya atas jadi positif ya. Terus kan dikurangi delta H yang di awal itu, bukan? Bukan Pak, dijumlahkan. Iya sorry, dijumlahkan. Nah itu jadi 0,6 kan 9,2 ditambah minus 8,6 ya. Jadi 0,6. Oh, ini secara horizontal Pak. Jadi karena kita udah memperoleh minus 9,2 ini yang paling besar. Nah jadi untuk yang bisa dapat nilai ini tinggal yang awal ditambahkan yang ini Pak. Jadi kurangi maaf. Itu kan. Ada yang mengejarnya? Oh iya ditambah benar Pak. Ya. Ini agak anu Mas, agak apa namanya agak riskan ada mengerjakan seperti ini. Ada yang mengerjakan pakai cascade? Halo. Saya izin stop share Pak. Iya, dulu Mas, dulu. Halo. Kayaknya kelompoknya Mas Ahmad Habib ini. Halo Mas Ahmad Habib. Pakai cascade kan? Halo Pak, iya Pak. Ya, monggo Mas, bisa.
Saya menjelaskan terkait apa namanya splitnya. Ini memang dia belum jelas nggak apa-apa. Enggak mas, terkait yang apa namanya split coba. Saya jelaskan ke teman ada. Mohon izin Pak, ini saya mau pilih dari kelompoknya Mas Habib. Mohon maaf Pak, apakah share-nya udah tertampil? Kurang teratas. Oh ini semuanya mas Abi dengan mas Anu Kristiawan ya. Iya Pak. Oke. Silakan mas yang cascade-nya. Untuk cascade-nya yang ini ya Pak. Ada kayak gini ya. Kayak gini tuh rawan Anda tadi bingung kayak mas apa namanya? Mas Tommy ya Pak. Mungkin caranya juga Sekali mas Kristiawan. mungkin mic saya ini Pak ya gak bermasalah. Bentar Pak. Kedengarannya. Atau mas Kristiawan yang share mas siapa satu kelompok dengan siapa ini bersama lagi yang menenangkan monggo. Iya. Monggo. Ya, jadi untuk yang sedikit ini sama seperti yang Mas Tommy tadi, Pak. Jadi untuk dari nilai awalnya kan ditampil nilai 0, kemudian kan diketahui untuk nilai yang paling kecilnya 9,2 sehingga ditambah apa? Tambahkan sehingga didapatkan 9,2 kemudian Bisa enggak cinta mas. Anda kalau yang awal itu sudah dapat minus 8,6 minus 8,3 itu dari mana coba dijelaskan biar teman Anda nggak bingung mas. Soalnya kayaknya bagaimana satu nih kelihatannya satu kelompok ini ya apa satu kelas ini ya hampir sama. Monggo silakan. Kok bingung ya? ya 8,6 ini dari 0 dikurangi 8,6 yang di delta internal ini Pak. Kemudian terus min 8,6 dikurangi 0,83 sehingga didapatkan min 8,3. Kemudian min 8,3 dikurangi 0,9 sehingga didapatkan min 9. Dari min 9,2 ini dikurangi min 4,4 dapatkan min 4,8. Dari min 4,8 dikurangi data yang internal ini min 1 sehingga didapatkan min 3,8 kemudian dikurangi lagi min 1 sehingga didapatkan min 2,8. Nah dari sini didapatkan untuk nilai yang terendah itu min 9,2 sehingga di sini 0 dikurangi 9,2 tadi kemudian ditarik di drag sehingga didapatkan titik pinch point-nya pada 9,2 ini sehingga untuk bisa nama. Jadi kan minus yang paling besar, nilai yang paling kecil di awal itu ditaruh di atas menjadi positif kan ya? Iya. Terus positif ke bawahnya itu bagaimana mas? 9,2 terus bisa jadi 0,6, 0,9 bagaimana caranya? 0 yang ini dikurangi dengan yang nilai yang terkecil tadi Pak min 9,2 jadi 0 dikurangi
9,2 berarti min 9,2 berarti dari 9,2. Kemudian untuk yang 8,6 ini kurangi itu ditambah. ini dikurangi Pak, min 9,2 sehingga nanti dapatnya 0,6. 0 dikurangi min 9,2. 0 dikurangi minus 9,2 gitu kan? Iya, betul Pak. Iya Pak. Oke. Berarti jadi 9,2 terus yang ke bawah? Ya, ke bawah juga sama, min 8,3 dikurangi min 9,2 sehingga minus 8,6 dikurangi min 9,2 sehingga didapatkan 0,9. Jadi yang di sini ini tinggal dikurangi dari yang min 9,2 gitu Pak. Jadi min 8,6 dikurangi min 9,2, min 8,3 dikurangi min 9,2 gitu. minus 8,6 dikurangi 9,2 gitu kan? Ya, minus 9,2 ya. Oh, dikurangi minus 9,2. Ya, jadi nanti kan plus gitu. Positif. Begitu juga minus 8,3 dikurangi minus 9,2 gitu ya? Ya. Oke. Sehingga nanti dapat pinch point-nya di sini untuk nilainya pada waktu 0 itu di antara suhu yang untuk suhu panas 550, yang suhu dingin 500. Oke. Oke, jadi dapat temperatur pinch-nya. Terus yang paling atas itu 3, Yang paling bawah paling IC. bawah IC ya. Ya. Terus Anda menentukan key recovery-nya bagaimana? Ini yang di Mana? key yang recovery yang IC Pak. Kira Ya Pak, ini ada dua, apa ada 3, QH, QC, dan direknya ya. Ya. Yang di dalam komposit code itu Mas. Kompos. Halo. Jawabannya sudah saya terangkan, berarti nggak jelas ya, adik-adik ya. Halo. Halo adik-adik. Ya, Ya, terima kasih Mas. Coba saya tolong stop share Mas. Kalau nggak jelas, mohon ditanyakan ya adik-adik ya. Jadi apa namanya, biar saya tahu adik-adik bingungnya di mana ya. Jadi kan kita ini punya apa namanya tadi aliran panas dan aliran dingin ya. Dua ternyata hilang di apa eksternal hard disk saya hilang. Ini saya pinjam dari siapa ya? Ya. Jelas ini kelihatan kan? Nah. Ini pekerjaan apa namanya, untung ada di emailnya, pekerjaan kakak kelas, hati-hati ya. Jadi ini kita punya apa namanya aliran panas dan aliran dingin. Jadi buat seperti ini adalah composite curve-nya ya. Jadi, ini CPA, kemudian CPB dan CPC. Nah ini bagaimana dengan range temperatur antara T1 sampai T5 ya. Kita apa namanya lihat ini. Jadi ini karena di sini ini pada T1 dan T2 ini hanya CP-nya hanya B, maka di sini CP-nya B. Nah, bisa diketahui deltanya dari mana?
MCP dikalikan delta T. Delta T-nya antara T2 dan T1. Nah, ini didapat aliran ininya dengan delta H seperti ini. Nah, terus kemudian kita lihat batasnya antara T2 dan T3. Nah, ini ada perpotongan ya antara aliran yang ini yang A dan yang B ya. Jadi CP-nya itu adalah ditambahkan antara CPB dan CPA. Nah, ini adalah antara dari T2 dan T3 dengan apa? MCP kali delta delta-nya MCP kali delta T 3 dan T2 ini dapat delta H2 ya. Terus kemudian antara T3 dan T4. Nah, ini perpotongannya berarti antara A dan C ya. Nah, ini kita buat struknya ini karena kan kita bisa tahu delta H-nya ya, MCP delta T. Nah, kita buat garisnya seperti ini. Ya, di sini kan delta H, dan di sini delta T. Nanti saya gambar kemiringannya sudah bisa tahu ya. Nah, ini didapat delta H3. Nah, terus kemudian range dari T4 dan T5 ini hanya aliran A. Nah, makanya di sini kita gambar dengan delta H-nya ini ya. Nah, ini akhirnya kita dapat penggabungan aliran, misalnya di sini aliran panas ya. Nah, ini dapat. Dari sini jelas adik-adik yang ini? Jelaskah adik-adik? Halo? Jelas. Nah, begitu juga nanti kalau ada aliran dingin dan sebagainya ya, Anda gabungkan. Nah, kemudian Anda didapat nih, misalnya ini aliran panas dan aliran dingin, Anda misalnya didapat delta T minimumnya diminta dalam soal itu adalah 20. Nah, jarak terdekat antara aliran dan aliran panas dan aliran dingin itu adalah 20. Nah, itu adalah pinch, temperatur pinch. Nah, kita tinggal tarik ke sini sama ke sini didapatkan temperatur pinch-nya berapa ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini adalah temperatur pinch. Jadi tadi ini aliran yang sudah kita gabungkan ya. Terus kemudian didapat temperatur pinch-nya. Nah, untuk key recovery dan apa namanya KH-KC. Nah, ini kita lihat perpotongannya ini di sini. Nah, ini KH atau KC adik-adik? Halo, adik-adik. KH atau KC? KC. Terus kemudian perpotongan antara aliran panas dan aliran dingin di sini ini adalah KH ya. Nah, jarak di sini sampai di sini ya. Perpotongan antara aliran dingin dan panas ini adalah KTK. Paham sampai sini adik-adik? Halo. Paham, Pak. Nah, untuk aja saya masih dapat ini ya, dapat dari apa namanya dari email belum kasih ke anu ya. Saya sudah curiga dari hasil pekerjaan saudara, makanya saya coba cari-cari ya. Oke, dari sini ya. Nah, dari tadi ini ya, ini sudah. Nah, ini yang dinamakan dengan cascade tadi ya. Nah, sudah dijelaskan oleh Mas Abdul dan Mas Tommy ya. Jadi sudah jelas. Nah, oke. Nah, kemudian apa namanya pemasangannya ya. Pak, saya izin bertanya sebentar. Ya, iya. Mbak siapa ini? Ada. Pak, kenapa Mbak? Untuk yang pengerjaan dengan cara cascade itu, untuk pins-nya itu yang hasil dari cascade-nya 0 ya Pak ya, selalu itu Pak. Apa? Iya. Itu yang dijadikan pins-nya, yang hasilnya 0 itu. Iya, harus 0 Mbak. Kalau nggak 0 nggak bisa jadi temperatur pins Mbak. Itu sudah aturan ya, aturan dari apa namanya dari ini Mbak, apa namanya dari Province Smith ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini pemasangannya mudah-mudahan saya juga sudah menyiapkan untuk yang apa namanya bagaimana caranya untuk speed ya, sehingga minggu depan kuis, tapi ya karena ini saya tunda lagi ya kuisnya ya, yang penting adik-adik paham ya. Oke, nah terus kemudian kita tadi kan sudah dapat apa namanya pin temperatur ya, pin temperatur, KH, KC dan key recovery ya. Terus kemudian bagaimana kita memasangkan ya antara aliran dingin dan aliran panas sehingga nanti
kita mendapatkan bukan kombinasi, alternatif yang optimal. Optimal di sini membutuhkan kebutuhan energi yang kebutuhan HE yang minimal. Jadi, nah seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat, kita kan tadi sudah dapatkan dua area, yaitu area di atas pins dan di bawah pins ya. Jadi karena sudah dapat pinsnya. Nah, ingat-ingat adik-adik di sini, kalau temperatur CP untuk yang di above pins itu CPH lebih kecil atau sama dengan CPC. Nah, apa bisa dibalik? Tidak boleh ya, karena ini sudah sesuai syaratnya. Nah, syarat ini dari Robin-Smith ya. Terus untuk yang below pins ini adalah CPH lebih besar sama dengan CPC. Kemudian kita buat seperti ini, misalnya tadi ada aliran 2 itu 250 sampai 40. Nah, pinsnya itu ada 150 ya untuk aliran panas, karena delta T minimumnya ini 10, maka ya di sini 140 ya. Terus kemudian yang kedua aliran 4 itu 200 sampai 80. Nah, kita buat ya. Terus kemudian untuk aliran dingin, aliran 1 ini 20 sampai 180, terus kemudian 140 sampai 230 ya. Nah, di sini tadi ada batasan apa adik-adik? Kalau yang di above pins itu CPH lebih kecil sama dengan CPC. Nah, itu untuk bisa memasangkannya ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Makanya paling ya Mas Tommy bilang, wah itu agak susah kalau misalnya masangkan ini ya tanpa teori pins. Karena kalau misalnya tidak pakai pins, itu pakai superstructure itu. Nah, superstructure itu pakai software yang lumayan agak jelimet ya, karena pakai program jadi minimum ini. Nah, itu saya rasa lebih rumit kalau misalnya dijelaskan di kelas ini ya. Mungkin kalau adik-adik ingin mempelajari lebih dalam, nanti bisa Anda bisa ke lab proses ya, tempatnya Progre tadi ya. Nah, ini tadi syaratnya untuk untuk memasangkan CPH lebih kecil dari CPC above pins. Nah, ini above pinsnya ini ya, above pinsnya itu adalah yang di sini adik-adik ya. Nah, ini yang di di sini, terus kemudian di sini yang di bawah pinsnya. Nah, itu adik-adik tulisin CP-nya biar nggak bingung ya. Ini CPH-nya 0,15, 0,25, 0,2 dan 0,3 ya. Terus kemudian adik-adik, nah ini untuk above pinsnya. Tadi kan syaratnya CPH harus lebih kecil dari CPC. Nah, ini kita lihat CPH-nya. Di sini CPH-nya 0,15 ya. Artinya lebih kecil dari CPC. Nah, oke, berarti aliran 2 bisa ke aliran 4, aliran 2 bisa ke aliran 3 ya. Dipasangkan di above pitch-nya ini. Terus kemudian aliran 2. Nah, aliran 4 ini tidak bisa ke aliran 1 adik-adik. Karena kenapa? CPH-nya dia lebih besar dari CPC. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang bisa dia hanya ke ke aliran 3 ya. Oke, gitu ya. Nah, itu kemudian adik-adik hitung ini ya, fixnya ini ya. Jadi nah, terus kemudian dapat ini. Nah, yang di sini adik-adik hitung berapa dari 250 ke 150 delta H-nya berapa ya. Nah, misalnya A ya, A megawatt. Nah, A megawatt itu bisa dipasangkan ke sini. Lebih enggak? Misalnya sama-sama A. Di sini ternyata sudah habis ya. Kan ini bisa adik-adik cari dengan delta H sama dengan MCP dikalikan delta T. CP-nya ada, delta T-nya antara 250 sampai 150. Nah, jadi bisa dapat delta H-nya di sini. Dari sini jelas adik-adik? Ada pertanyaan kah? Halo? Adik-adik, Mbak Agda ada pertanyaan kah, Mbak Agda? Untuk sejauh ini masih paham, Pak. Oke, yang lain paham ya? Kali ya? Karena sama semua pekerjaannya adik-adik yang mohon maaf. Kalau bisa jangan ya adik-adik ya. Jadi saya ingin adik-adik mengerjakan itu satu kelompok diskusi dan dengan kelompok lain beda ya. Jangan sampai sama ya. Karena saya bingung menilainya. Jadi saya menilai satu nanti ya.
buat semua kelompok ya. Nah ini di sini A megawatt ya, berarti di sini habis dan di sini habis. Ya sudah. Oke, kalau misalnya tidak habis, nanti maka di sini ada C di sini ya, gulingnya ya. Di sini C atau H, adik-adik? Halo? Kalau misalnya di sini delta A-nya nggak habis, C atau H? Halo, adik-adik? Bapak. Hah? Apa C? Yang Bapak. Hah? Yang A. Ya. Kenapa H? Karena menaikkan suhu, Pak. Naikkan suhu. Oke, betul ya. Oke, berarti nggak ngantuk ya. Terus kemudian di sini kita hitung lagi di aliran 4 itu hanya berapa. Nah kemudian apakah ini karena sudah habis, ini sudah habis, berarti tinggal ini ya. Terus kita lihat di sini deltanya berapa. Misalnya sama-sama B, berarti ini bisa dipasangkan B. Jadi sudah habis. Nah kebutuhan HI-nya apa? Ya cuma 2 HI ini di atas pins ya. Nah kemudian kita hitung apa namanya di bawah pinsnya. Nah pinsnya di bawah pins syaratnya apa? Syaratnya CPH harus lebih besar sama dengan CPC. CPH lebih besar sama dengan CPC. Nah kita lihat CPH-nya lebih besar dengan CPC. Hanya ini yang bisa dipasangkan ya. Nah maka kemudian kita hitung delta H-nya di sini. Delta H-nya berapa? Misalnya C. Di sini juga kita hitung ternyata C. Berarti kalau kita pasangkan habis. Nah di sini ternyata masih ada. Ini H atau C? Halo adik-adik? Halo? Atau C adik-adik? C, Pak. Ya, oke. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu adik-adik. Nah kita lihat di sini apa namanya ternyata alternatifnya banyak ya. Jadi tidak hanya ini ya. Jadi seperti itu ya. Belum lagi nanti kalau split ya, kita split temperaturnya, CP-nya itu variasinya jadi lebih banyak lagi ya. Dari sini jelaskan jadi bisa seperti ini ya. Macam-macam aja. Jadi kalau hanya satu itu tidak mungkin. Jadi ada beberapa alternatif seperti ini. Yang penting syarat yang di atas pin dan di bawah pin tidak boleh dilanggar ya. Seperti itu. Oke, Mas, adakah? Mas Kesiawan, monggo silakan Mas. Pak, sebenarnya saya masih bingung buat menentukan nilai hanya jika ada penambahan kondensor pendingin ataupun heaternya, Pak. Dan ada splitnya seperti itu, Pak. Split nanti dulu, nanti biar bingung Mas. Itu nanti mestinya mau saya bawakan hari ini, tapi karena adik-adik banyak yang bingung, maka saya kembali lagi. Nanti Anda kalau saya jelaskan ke speed belum selesai ininya nanti takut bingung ya. Cuma yang penting Anda kan misalnya di sini Mas ya, ini ada C ya, misalnya ini CP-nya ternyata misalnya taruh 0,4 di sini ya, 0,4 terus kemudian akan bisa dapat delta H-nya ya. Nah ini misalnya ini juga masih sisa, misalnya ada sisa di sini ya. Ini bisa dipasangkan di sini habis ya. Nah, ini kan sisanya misalnya yang dipasangkan 7,5, di sini ada 10 megawatt. Nah, sisanya itu adalah C-nya 2,5 megawattnya itu Mas. Sebagai C. Jadi sisa pemasangan dari sini ke sini. Asalkan tadi CPH-nya harus lebih besar dari CPC karena ini di atas apa namanya di bawah pins ya. Itu jelas Mas Kisiawan? Halo, untuk pertanyaan pertama jelas? Nah tapi kalau untuk yang speed nanti Juli Mas ya, karena itu harus menjelaskan nanti insya Allah hari Selasa hari Kamis saya jelaskan ya, panjang lebar itu ya. Oke, nah split itu intinya tujuannya adalah supaya bisa dipasangkan ya.
Misalnya kayak gini, ini kan tidak bisa dipasangkan dengan aliran satu ya. Nah, supaya bisa dipasangkan bagaimana? Ya ini bisa dibuat 0,1 dan 0,1. Jadi bisa dipasangkan dengan aliran 2 ini, gitu Mas. Jadi dipecah jadinya. Tapi ada persyarat-persyarat nanti akan saya jelaskan. Ya. Oke, dari sini jelas adik-adik? Ya, teman-teman. Untuk di kurikulum 14 DT5 ini berarti ini melanjutkan yang dari 18 yang 4 itu Pak. Jadi untuk apa? Panas yang belum habis itu ditukar kembali gitu Pak ya. Kalau dilihat dari gambar yang 18.5 ini. Iya. Jadi buahnya itu alternatif Mas. Cuma yang penting yang Anda harus mencari yang optimal. Yang optimal bagaimana? Yaitu dengan jumlah HI yang minimal ya. Itu adalah yang optimal Mas. Jadi terus kebutuhan cooling sama apa namanya heatingnya C sama H-nya itu yang minimal. Gitu Mas. Nah itu banyak nanti alternatif ya. Dan itu semuanya benar, cuma nanti yang optimal yang mana gitu ya. Asalkan sesuai dengan tadi apa namanya rambu-rambu yang di atas pins dan di bawah pins tadi tidak boleh menyalahi itu Mas. Belum nanti kalau yang split lebih banyak ada variasinya ya. Kan bisa misalnya 0,4 ada bisa rubah jadi 0,25 dan 0,15 atau 0,175 dan sebagainya gitu ya. Jadi yang penting bisa dipasangkan sesuai dengan rambu-rambu tadi seperti itu. Ya. Itu Mas Habib, ada pertanyaan Pak? Saya masih bingung yang ini loh Pak, dari dikurangkan dapat 8 MW terus 12,5 terus di sini ada 7 MW gitu. Yang mana? Yang ini. Ya, yang gambar ini Pak. Yang A atau yang B? Yang A, B dan C ini Pak. Kan ini kayak saling berkeselanjutan gitu Pak. Jadi dari A ke B ke C ini sehingga didapatkan nanti kebutuhan heaternya ini 7,5 MW gitu. Oke, ini alternatif beda Mas antara A, B dan C. Ya kita coba yang A dulu ya. Jadi apa namanya tadi ini kan adalah di atas pins ya. Di atas pins itu apa CP saya juga nggak begitu ingat ya nih. Jadi kalau di above pin itu CPH lebih kecil dari CPC ya. Nah CPH lebih kecil dari CPC. Nah ini Anda lihat CP-nya, CPH harus lebih kecil dari CPC. Nah ini aliran 2 ke aliran 1 bisa ya, aliran 2 ke aliran 3 bisa ya. Terus kemudian CPH ini aliran 4 itu nggak bisa ke aliran 1, tetapi bisanya hanya ke aliran 3. Nah ini akan Anda hitung apa delta H-nya di sini Mas. Ya, delta-nya berapa di sini? MCP kalikan delta T 0,15 dikalikan CP-nya kan 0,15 ya, dikalikan apa nama delta T. Delta T-nya antara 250 sampai 150, ketemu 8 megawatt, benarkah? Halo? Coba dihitung Mas Ahmad Habib. Benarkah? 0,15 dikalikan apa namanya 250 kali 100. Saya cek dulu ya. MCP delta T ini berapa ya? Ini dulu ya. Plus 100 berarti 15. Iya benar. Hah? Benar 8 megawatt Pak. Sorry. Itu kan 100 ya, 250 dikali 150 kan 100 ya. Betul kan? 150 100 dikalikan 0,15 berarti harusnya kan 15, betul Mas?
Ya, halo? Ini 15. Hah? Ya harusnya 15 untuk hanya. Oh, iya, iya. Jadi, sorry, ini step pertama, terus kemudian ini step kedua. Ya, karena apa namanya, ini kan masih tersisa 7 ya. Nah, 7 kemudian dipasangkan lagi dengan apa namanya aliran 3. Jadi ini habis. Paham maksud saya? Halo? Iya, Pak. Nah, ini habis, jadi 15. Oke, terus kemudian kita, nah ini 7 megawatt ini dihitung berapa ini adik-adik? 200 berapa ini? 150 sampai 230 ya? Bener ya? Ini delta-nya berapa delta-nya? Halo adik-adik? Halo? Coba tolong dihitungkan adik-adik. 230 dikurangi 140 dikalikan CP-nya 0,3 berapa? Apakah benar 19,5? Halo adik-adik? Halo? Benar, Pak. Benar ya? Ya. Benar ya, 19,5. Nah, terus kemudian karena ini sudah dipasangkan 7 ya, berarti kan masih tersisa 12,5. Nah, tadi dilihat lagi aliran 4 apakah bisa ke aliran 3. Ya, jadi ini biar dihabisi dulu langkahnya ya. Jadi ini dihabiskan dulu. Nah, ternyata tadi syaratnya kan bisa ya. Nah, terus kemudian kita habiskan di sini, coba dihitung ini apa namanya delta-nya berapa? Apakah 12,5 ini? Betul? Betulkah jadi? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul ya. Berarti dari sini habis 12,5. Ini ternyata masih ada ini, bukan 19,5 jadi. Coba dihitung berapa ini? Karena di sini ada hanya 7,5. Berapa ini? Berapa yang aliran 3 ini? 230 dikurangi 140 dikalikan 0,3. Berapa deltanya? 27, Pak. Berapa? 27. 37. 27 atau 37? 27. Nah, coba 12,5 ditambah 7 tambah 7,5 27, benar kan ya? Iya. Nah, ini karena sudah terpakai 19,5 dan tidak mungkin lagi dipasangkan, maka dia sebagai H sisanya. Jadi hanya itu adalah 7,5. Jadi untuk yang di atas prinsip itu ada 1, 2, 3, dan 4 HE. Jadi ini step-stepnya, jadi bukan alternatif, maaf ya. Jadi 1, 2, 3. Yang penting itu bagaimana menghabiskan yang apa namanya terlebih dahulu. Jadi kayak ini ya, ini habiskan dulu aliran 1 ya. Itu 8 MW sudah selesai. Terus kemudian masih ada sisa enggak? Kalau ada sisa berarti ini sisanya berapa? 7, berarti dipasangkan dengan ini. Yaitu harus sesuai dengan tadi apa namanya syaratnya tadi ya, syarat di atas pins. Nah, itu dapat 7 ya. Nah, ini berarti sudah habis ya, sudah habis. Terus kemudian kita nginjak yang aliran 4 ya, aliran 4 itu bisa dipasangkan kan dengan syaratnya hanya dengan aliran 3 ya. Nah, kemudian ini berapa aliran 4? Ini kita hitung delta-nya. Terus kemudian supaya ini habis, ini berapa yang dimasukkan ke sini? Nah, itu 12,5. Nah, di sini yang aliran 1 kan sudah habis ya. Aliran 3 ini kan masih tersisa ya. Nah, tersisa itu adalah hanya. Ya, karena tidak bisa dipasangkan dengan yang lain. Iya. Jelas sampai sini Mas Ahmad tadi, yang lainnya? Sudah jelas. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Dan ini Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak siapa ini? Mega, Pak. Mbak Mega, silakan Mbak Mega. Untuk temperatur yang seperti 203,3 terus 181,7 itu dapatnya dari mana ya, Pak? Mana temperatur apa? Yang misal yang di A itu ada 203,3 terus itu dapatnya dari mana? Nah, ini kan adik-adik sudah tahu delta H-nya ya di sini ya. 8 megawatt. Kan masukkan lagi MCP delta T. Delta T-nya di sini X dan di sini 150. Nanti ketemu temperatur ini, Mbak. Jelas?
Iya, Pak. Iya. Nah, seperti itu begitu juga ini. Nah, ini kan hanya kan 12,5 ya. Di sini misalnya X ya. Dari MCP delta T, X-nya dikurangi 150 dapat didapat nanti X-nya berapa di sini. Seperti itu. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Ting. Iya, Mbak Ting. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Mbak Ting. Ya, halo Mas Kristiawan. Silakan Mas Kristiawan. Halo Mas Kristiawan. Pak izin bertanya lagi Pak. Mhm. Ini saya ke diagram grip yang soal kemarin itu Pak. Itu kan di stream 2 itu membutuhkan delta hanya itu 12. Kemudian di stream 4 delta hanya itu butuhnya cuma 7. Sedangkan kalau berdasarkan CP-nya itu dari stream 2 dengan stream 4 itu bisa dipasangkan Pak. Sedangkan jika dipasangkan itu stream 2-nya itu menyumbangkan 12 megawatt. Sedangkan di stream 4-nya cuma butuh 7 megawatt. Nah itu gimana Pak? Apakah bisa dipasangkan atau tidak? Mas bisa di-share Mas, intinya Mas. Yang Anda tanyakan, soalnya kalau ngomong ada yang membayangkannya agak aneh ya. Bisa di-share mereka tadinya ya. Heuristiknya itu. Yang Anda bingung yang mana Mas? Yang ini Pak, untuk stream 2. Saya matanya agak anu ya, kalau terlalu kecil. Tidak begitu kelihatan. Oke, sip. Ya, oke. Kita tanyakan. Di stream 2 kan untuk pins-nya kan dari 550 ke 250. Di atas pins atau di bawah pins? Ini yang di bawah pins Pak. Oke. Nah itu kan suhunya dari 550 ke 250 untuk stream 2-nya. Dengan delta hanya berarti cuma butuh berkisar 6. Ada itu ya. CP-nya coba ditaruh juga CP-nya. Secara total itu dari total dari 550 ke 250 itu 12. Apa itu? Sudah. Hanya Pak, hanya. Untuk CP-nya 0,0. Oke. Terus kemudian untuk stream keempat kan dari 200 ke 550. Kan aliran dingin itu Mas. Iya Pak. Kan sampai 500 tahun iya. Iya sampai 500 Pak. Terus? Nah itu kan kalau dari 200 ke 550 itu sudah 500 Mas. Oh ya 500 Pak, maaf. Ini saya ganti dulu Pak. Ini membutuhkan 6 megawatt. Oke. Untuk CP-nya kan kalau di bawah pins itu kan ketentuannya CPH lebih besar sama dengan CPC-nya Pak. Nah, itu kan berarti untuk stream 2 dengan stream 4 kan seharusnya bisa dipasangkan. Betul. Itu namun jika stream 2 dipasangkan itu kan berarti ininya untuk jumlah megawatt yang terpasangkan kan 12. Iya, kebutuhan yang aliran 4 berapa deltanya Mas? Sedangkan aliran di aliran 4 itu cuma butuh 6. Iya, harus maksimal 6 Mas. Jadi sisa di aliran yang atasnya di aliran berapa dan 2. Iya, nggak boleh kan itu kelebihan. Jadi di sini itu. Nah, iya ya Pak, paham.
Jadi di sini tuh maksimal 6 seperti Iya, itu Pak ya. karena kan habis dia cuma 6, jatahnya kan cuma 6 di aliran 4 itu. Ya. Ya. Cuman di aliran 2 itu masalahnya nggak bisa digandengkan lagi, tidak bisa digandengkan lagi dengan aliran yang lain Pak. Jadi ini jadi untuk yang jadi ya Pak, paham. Nah, gitu ya, Mas. Ya, baik Pak. Jadi kalau bisa dipasangkan lagi, ya mau bagaimana lagi ya. Tapi nanti ada apa namanya caranya, namanya split itu, nanti di split. Tapi ada syarat-syaratnya, nanti nggak bisa saya sampaikan dulu ya, karena takutnya kalau disampaikan Anda teorinya belum paham, nanti tambah ini ya, tambah nggak keluar nanti ya. Makanya nanti saya stop dulu, nanti yang penting Anda pahamkan ini ya. Nanti itu ya Mas Kursiawan ya. Baik Pak. Yang aliran 4 jatahnya itu 6, ya sudah, tidak boleh lebih dari 6. Nah, sisanya kalau aliran itu kan sudah nggak bisa dipasangkan, dia jadi Q atau jadi H kan gitu ya. Iya Pak. Tadi jadi C atau H, sorry, gitu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, baru. Ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan? Halo? Jelas ya adik-adik? Jelas Pak. Ya gitu ya. Oke Pak, saya juga kaget, untung saya kasih soalnya. Kalau enggak gitu kan saya enggak tahu ya Anda apa namanya sudah paham atau tidak ya. Karena saya agak curiga, makanya saya kasih soal aja ya. Oke, monggo yang ke toilet ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada saya tutup adik-adik. Untung saya rekam. Saya Pak mau bertanya. Silakan Mas Arif. Tadi Pak yang 18.5 yang tadi Bapak tampilkan itu kan ada aliran energinya 6 megawatt, terus ada 8 megawatt dan 12,5, lalu yang di B ini ada 7, 8 dan 12,5. Apakah dalam menentukan ini ada kapasitas, maksudnya ada energi maksimal yang jadi batasan Pak? Terima kasih. Batasannya tadi itu jatahnya Mas. Seperti gini ya, adik-adik, batasnya untuk aliran 1 ini kan 8 megawatt ya. Karena adik-adik hitung kan deltanya, apa namanya MCP delta T kan 0,2 dikalikan 180 dikali 140 ya. Dia kan ini 8 megawatt di sini ya. Nah itu dipasangkannya maksimalnya 8 Mas. Jadi begitu dapat dari aliran A2 maka dia sudah habis. 8 megawatt itu di sini juga ternyata dia 8 megawatt kan ya. Sorry, di sini 15 ternyata. Jadi di sini masih sisa untuk aliran 2. Tetapi batasan untuk aliran 1 dia 8 megawatt Mas. Mas, halo? Ya baik. Terima kasih Pak. Itu ya. Jadi terus kalau ini masih sisa 7. Nah untuk menghabiskan di mana sesuai dengan apa namanya batasan di atas pin itu apa? CPC-nya harus lebih kecil dari CPH. Maka kita lihat aliran 2 ini kan bisa dipasangkan dengan aliran 3 ya. Di sini masih ada sisa 7. Nah ini berapa maksimalnya? Nah ini tadi kan 27 ya. Dia apa namanya di sini 15, maka tinggal tersisa 7. Nah 7 ini kita habiskan aja. Jadi 7 di sini berarti aliran 2 dan aliran 1 sudah beres karena sudah habis ya. Nah tinggal aliran 4 dan aliran 3. Nah kita hitung lagi aliran 4. Syaratnya apa? CPC harus lebih kecil dari CPH. Oke, bisa masuk kan 0,25 ke 0,3 ya. Nah terus kemudian di sini berapa? Nah hitung deltahannya. Jadi CP-nya 0,25 dikalikan 200 dikurangi 150 ya. Nah ini dapat berapa? 12,5. Nah, tadi di sini 27 sudah terpakai 7, berarti masih ada 20 ya. Nah, terus kemudian di sini 12,5 dihabiskan saja yang di sini aliran 4. 12,5 ke sini. Jadi 12,5 ditambah 7. Aliran 4 ini sudah aliran 3 ini sudah terpakai 19,5, berarti masih ada 7,5 ya. Sedangkan aliran 4 ini sudah selesai ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang dipasangkan, maka mau tidak mau di sini ada meter untuk memanaskan. Nah, dibutuhkan berapa? 7,5. Seperti itu Mas Arisa.
Jelas, Mas? Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain lagi, Adik? Jelas ya? Oke. Nanti insya Allah videonya saya kasihkan ke Komting, nanti monggo di-share ke teman-temannya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri deh. Tentunya karena sudah 2:30 ini ya. Jadi mudah-mudahan mungkin besok kita hari Kamis saja ya, jadi ya kelihatannya hari Selasa saya ada rapat ini ya. Jadi kita mulai dari jam 1 sampai jam 4 ya, karena kita maju setengah jam ya. Jadi jam 4 kurang lebih dikit ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita banyak bisa bahas masalah split ya. Jadi split dalam menentukan luasan minimum ya. Jadi HE ini kita efficient network ini kita lakukan untuk membuat luasan minimum ya. Jadi kalau luasnya kita mendapatkan luasan minimum, maka nanti akan cost production-nya ini akan semakin kecil ya, karena luasannya dibutuhkan luasan minimum ya. Nah, itu nanti insya Allah dalam minggu depan ya, coba akan saya terangkan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.